Assalamualaikum teman-teman. Pada kreasi kali ini saya membuat cerita gambar yang bertema cerita rakyat dari Provinsi Sumatera Barat, yaitu Malin Kundang. Di sini saya akan menggambar sekaligus bercerita. Jangan lupa untuk simak videonya sampai habis ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan bisa lihat di sini. Dan yuk langsung melihat cara pembuatannya. Pertama, kita sediakan kertas gambar, kemudian spidol, lalu kita mulai membuat gambarnya. Di sini saya membuat 4 gambar, kemudian saya berikan deskripsi di setiap gambar tersebut. Sambil kita menggambar, yuk kita simak kisah tentang Malin Kundang. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda bersama seorang anak laki-laki di perkampungan pantai air manis, Padang, Sumatera Barat. Perempuan itu bernama Mande Lubaya, sedangkan anak laki-lakinya bernama Malin Kundang. Sejak kanak-kanak, Malin Kundang menjadi yatim sepeninggal ayahnya. Setelah beranjak dewasa, Malin Kundang hendak mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Ia meminta restu kepada sang ibu untuk merantau ke negeri seberang. Kebetulan saat itu ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. Kemudian Ibu Malin berkata, "Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu." "Ibu tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini," jawab Malin. Meski dengan berat hati, akhirnya ibunya mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. "Ini untuk bekalmu di perjalanan," kata ibu Malin. Hari demi hari terus berlalu. Hari yang terasa lambat bagi Mande Lubaya. Setiap pagi dan sore, Mande Lubaya memandang ke laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, Nak?" tanyanya dalam hati. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ada kapal yang datang merapat. Ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apakah kalian melihat anakku Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" tanyanya. Namun setiap ia bertanya kepada awak kapal atau nahkoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin tidak pernah menitipkan barang atau pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun Mande Lubaya terus bertanya, namun tak pernah ada jawaban, hingga tubuhnya semakin tua dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Lubaya mendapat kabar dari nahkoda yang dahulu membawa Malin. Nahkoda itu memberi kabar bahagia pada Mande Lubaya. "Mande, tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan seorang gadis cantik, putri seorang bangsawan yang kaya raya," ucapnya saat itu. "Malin, cepatlah pulang kemari Nak. Ibu sudah tua Malin, kapan kau pulang?" rintihan Mande Lubaya. Ia sangat yakin bahwa anaknya pasti akan datang kembali. Benar saja, tak berapa lama kemudian, di suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran.
Mereka menyambutnya dengan gembira. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilauan terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah, dihiasi senyum karena bahagia disambut dengan meriah. Mande Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Kemudian Mande Rubaya langsung memeluknya dengan erat sambil berkata, "Malin anakku, kau benar anakku kan? Mengapa begitu lamanya engkau tidak memberi kabar?" Tiba-tiba Malin terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya. Sebelum dia sempat berpikir bicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah dulu kau berkata bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling di pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucap Malin dengan kasar. Mande Rubaya tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin anakku, aku ini ibumu nak. Mengapa kau jadi seperti ini nak?" Malin Kundang tidak memperdulikan perkataan ibunya, dan dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya. Malin menendangnya sambil berkata, "Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Nah teman-teman, ini gambarnya sudah selesai. Kemudian dilanjutkan dengan mewarnai ya. Di sini saya menggunakan spidol untuk mewarnai gambar ini. Kalian bisa perhatikan cara saya memberi warnanya. Sambil kita lanjut cerita tentang Malin Kundangnya. Mande Rubaya tidak menyangka anaknya bisa berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hatinya yang pilu. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku memaafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan," ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang, lalu sambaran petir yang menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Keesokan harinya, saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang, tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang, anak durhaka yang dikutuk ibunya menjadi batu karena telah durhaka. Nah, itulah cerita rakyat dari Sumatera Barat, kisah Malin Kundang, si anak yang durhaka kepada ibunya. Nah teman-teman, dari kisah Malin Kundang ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita harus patuh dan berbakti kepada orang tua. Kita tidak boleh menyakiti hati orang tua, karena orang tualah yang melahirkan kita, membesarkan kita sampai menjadi sekarang ini. Maka berperilaku baiklah kepada kedua orang tua kita.
Nah, gambarnya sudah selesai diwarnai. Seperti ini hasilnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share juga. Wassalamualaikum.